والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat jamaah subuh Masjid Baiti Jannati rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Ta'ala masih mengizinkan kita untuk datang ke rumahnya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan dapat menguatkan iman takwa kita, dapat menjadikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah, lebih istiqomah dari sebelumnya. Semoga semuanya diberikan sehat wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat, hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah tentang beberapa cara orang-orang musyrik menghadang dakwah Rasulullah SAW. Jadi mereka ini menginginkan agar Nabi SAW itu benar-benar berhenti untuk tidak berdakwah. Padahal Nabi itu diutus untuk itu. Apa ya bisa? Ya tidak mungkin. Sama kayak orang itu punya toko jualan ya, dan tidak punya profesi lain selain jualan itu. Kemudian disuruh tutup tokonya. Wah, ya tidak mungkin. Dengan segala cara pasti akan dipertahankan. Nabi itu memang diutus untuk amar ma'ruf nahi munkar, menyebarkan agama Allah. Disuruh berhenti, lah pensiun lah boleh. Nah karena itulah segala cara ditempuh oleh orang-orang musyrik ini. Semua cara ditempuh agar dakwah ini berhenti, agar dakwah ini terbenam, dan agar Nabi Muhammad SAW tidak lagi melanjutkan dakwahnya. Puncak-puncaknya nanti adalah diusir dan juga akan dibunuh. Jalannya masih panjang Bapak. Nah sekarang bagaimana cara orang-orang musyrik itu menghadap dakwah Rasulullah? Yang pertama, mengejek, menghina, mengolok-olok, mentertawakan. Ini kenapa Pak bedanya Pak? Ngejek, menghina, ngolok-olok, mentertawakan. Nah, bedanya apa nih? Jadi apa dua aja? Ini kan gambaran penulis betapa manuver mereka untuk menjadikan Rasulullah itu don. Mulai dari ejekan, hinaan, olok-olok, dan sebagai bahan tertawaan. Kalau mengejek itu biasanya kontennya kepada pribadi. Kalau menghina itu kontennya kepada yang disampaikan. Jadi misalnya ada yang mengejek muzaki gua ini wah ini biasa gitu misalnya
gitu misalnya gitu. Tapi kan dia mirip-mirip. Kalau nih yang binatang monyet nih, posisi aku monyet. Nah terus ulama itu manusia itu seperti hayawan dan natik. Apa hayawan dan natik itu? Hayawan yang bisa berpikir. Jadi kalau cerita Nabi Pak, IQ kita itu sudah diteliti. Jadi IQ kita itu ternyata 76 di bawah rata-rata. Manusia itu standarnya 80. Orang Korea, orang Jepang, orang Cina itu 90. Bos sekarang ini sih tadi di YouTube ini. Kita itu 76. Orang Amerika itu 100. Orang Amerika 100, orang Korea, Jepang, Cina itu 90. Terus seperti Thailand, Bangladesh, Filipina itu walau Indonesia 76. 76 itu pada gorila. Jangan ajar kayak gitu. Tapi ya ya kita terima saja Pak. Dari mana mereka mengukur itu? Dari cara bermedsos. Cara bermedsos dilihat dari mana lagi ya? Facebook, WhatsApp, komentar-komentar yang ada itu menunjukkan IQ kita. Hati-hati Pak. Kalau berkomentar hati-hati. Nanti dikira gorila sampai. Cara bicara, penghinaan macam-macam. Jadi menghina. Terus olok-olok itu apa? Olok-olok itu terkait dengan yang ada di sekitarnya. Saya punya istri, diolok-olok. Punya anak, diolok-olok. Punya komunitas, diolok-olok. Terus bahan tertawaan itu di antara mereka itu mencari-cari. Dan ini memang dimaksudkan supaya Nabi itu dong digembosi Bapak. Supaya mentalnya turun. Dan untuk itu mereka melemparkan berbagai macam tuduhan yang lucu dan ejekan yang sekenanya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebut beliau orang sinting dan orang gila. Jadi ini cara-cara klasik Bapak Ibu biasa. Orang melemahkan dengan ejekan itu biasa. Gitu. Nah mereka tidak tahu Bapak Ibu kalau Nabi ini sebelum berdakwah itu dibekali dengan mental yang kuat. Salah satu mental yang kuat itu tahan banting atas ejekan-ejekan. Makanya kalau ada orang, maaf ya Pak ini cerita, sebenarnya cara-cara presiden dulu itu ya saya kebetulan punya kawan, dia ini konsultannya beliau, konsultan untuk mendongkrak apa itu elektabilitas dan apa nanti biar kata begini Pak, saya belajar wajah untuk mendongkrak itu dengan konsultan Bapak. Jadi setiap daerah itu harus ada orang dengan dibiayai untuk mendongkrak popularitas supaya orang mengenal. Dan harus ada trending topiknya, harus ada yang dijual. Apa? Kesederhanaan. Kalem. Dulu kan sederhana, kalau sekarang dikatakan blongan. Sampai ada ngomong bukan. Apa yang nonton. Kemudian apa? Merakyat. Melbu-melbunan kotil. Bukan disokot itu sudah. Nah ini saya ingin memberikan statement supaya kita memahami Bapak Ibu. Itu ada konsultan untuk apa saya? Benar hebat. Mudah sekali, tapi tidak berlaku untuk hal keagamaan atau hal politik ya. Nah, beliau waktu itu mengatakan, seandainya beliau ini, Pak Presiden ini, mempertahankan nuansa itu, maka terus
terus begitu. Tapi setelah ada beberapa statement ceramah atau kampanye yang menunjukkan beliau ini akan keras, langsung drop. Loh, ternyata sifat aslinya seperti ini. Kemarin itu hanya bedak saja, hanya hiasan muka saja. Akan saya lawan. Padahal sih dilawan nggak ono. Nah itu sudah turun satu. Itu yang disebut dengan apa namanya? Apa sih istilahnya? Saya lupa juga. Terus yang kedua, media, luar biasa. Panjenengan kepingin terkenal gampang, beli semua media. Dulu ada media, televisi, radio, koran, namanya media mainstream. Kalau ngomong itu gini, nyangkut apa tuh? Ini nyangkut kalau tak tahu saya. Kalau dewi gak paham ngomong dong. Sekarang media sosial dibentuklah Kominfo. Kominfo ini di dalamnya orang-orang pinter-pinter, Pak. Profesor-profesor yang pakar dalam informasi. Kominfo membentuk sebuah organisasi namanya buzzer. Kemudian ada dua namanya influencer. Terakhir buzzer. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, Nabi yang terkenal seluruh dunia menjadi rahmatan lil alamin, apakah Nabi punya sosmed? Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, Pak. Cuman hanya berpikir saja, tadabbur saja. Punya WhatsApp, punya Kominfo, punya buzzer, punya influencer untuk menjadikan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu viral ke seantero jagat. No. Nabi menggunakan manajemen akhirat, Bapak Ibu, untuk memviralkan itu menggunakan manajemen akhirat. Tapi orang-orang politik menggunakan manajemen. Konsultannya Nabi siapa? Tidak. Semua pakai akhirat. Dan itu tidak disadari oleh orang musyrik, sehingga mereka mengira kalau kita mengolok-olok Muhammad dia down, kita mengecek Muhammad dia pasti mentalnya turun. Salah. Nabi dilawan. Semakin diejek semakin semangat, semakin diolok-olok semakin viral Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini wayai anak COVID, corona ya, terus kampanye, gambar-gambarnya sudah di mana-mana. Itu konsultannya nyuruh situ. Kalau pengen terkenal, gampang. Butuhan gambar dengan perapatan. Nah, terutama sih masyarakat Koyomon itu masyarakat yang Islami, kan biasanya kudungan, butuhan kudungan. Mari kudungan ditampil, kudungan kan. Itu kalau dalam bahasa dakwah namanya muntaber, munafik tapi berhasil untuk mengelabui masyarakat dan mengelabui rakyat. Rakyat itu muak dengan itu semua, jijik dengan itu semua. Lebih baik duit aja, kayak pengganti corona itu. Baik. Ada beberapa ayat Bapak Ibu yang menyampaikan ini. Pertama Al-Hijr ayat 6. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, mereka siapa? Orang-orang musyrik. Hai orang-orang yang diturunkan. Hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Ini yang dimaksud siapa? Muhammad. Tapi dia mengatakan, hai orang yang Al-Quran diturunkan kepadanya, innaka lamajnun, sesungguhnya kamu ini gila. Majnun itu gila, gendeng, senting, saraf, macam-macam. Ini yang pertama Bapak.
Jadi Nabi itu dikatakan gila. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi mereka itu mencari bahasa redaksi yang luar biasa, baik terang-terangan maupun sindiran. Kadang-kadang mereka nggak mengolok-olok. Jadi Abu Jahal itu gerombol-gerombol tangembok. Nabi jalan dari rumah menuju Ka'bah misalnya, gerombol-gerombol. Tidak langsung, baik gila, tidak. Ngomong nang wali koncone dhewe tapi dibanter. Wong gendeng liwat. Wong gendeng liwat itu loh, wong gendeng itu. Makanya kalau ada tantangan dakwah seperti itu ya bagi Nabi ringan sekali Bapak. Nek kula diwano wong gendeng. Yo gendeng liwat iki. Sama tak semua kata nek kula nek gendeng. Kan biyen kok lagi ngomong saiki. Biyen kula gendeng. Kapan-kapan Ustaz Anang ya kita tayangkan film itu yang bagus itu. Nanti kita komentar. Jadi Sirah Nabawinya nggak bawa kita film. Saya Bapak Ibu nyetel film Umar itu. Sebenarnya kan film Rasulullah itu, cuman kan di frame dengan Umar. Setiap malam saya setel film itu. Saya tidak pernah bosan dengan film itu. Jadi film itu terinspirasi dengan kitab ini. Jadi kitab ini tidak dikaji tapi divisualkan, termasuk ini bagaimana ejekan mereka terhadap Rasulullah, bagaimana seorang Umar bin Khattab yang awalnya ingin membunuh Nabi akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Itu bagaimana Hamzah ketika Abu Jahal itu mengejek Rasulullah, tidak hanya mengejek, memukul dengan cemetil, dipukul Nabi di depan Ka'bah. Terus ada seorang ibu-ibu itu melihat kemudian dia berjalan, ternyata di jalan ketemu dengan Hamzah. Hamzah waktu itu kan belum masuk Islam. Wong kau pedang, bawa panah. Dia itu hobinya berburu. Kemudian dilapori, wahai Hamzah, aku melihat dengan kepalaku sendiri kalau keponakanmu namanya Muhammad diejek, disiksa sama Abu Jahal di depan Ka'bah. Hamzah bertanya, temenan wallahi ini sungguh-sungguh. Mau pulang Bapak Ibu. Kasih itu Hamzah langsung bablas dengan ini Ka'bah, tempat berkumpulnya Abu Jahal dan kroni-kroni. Ini belum masuk Islam Hamzah, tapi sudah mencintai Rasulullah. Jadi ada cahaya hidayah, cuma belum bersyahadat. Langsung dia kudanya diputar balik, mendatangi segerombol orang-orang musyrik tokoh-tokoh, turun dan tidak pakai banyak bacot, banyak ngomong. Langsung Abu Jahal ini loh diwantok, dipongor, langsung delosor. Jangan sekali-kali kamu ngotik-ngotik ponakan saya. Sekali saya tahu kamu mengejek dia, nek, ya orang ngekek Pak. Senang banget itu Pak. Jadi saya ini kalau tidak lihat film itu Pak, tidak bisa menjelaskan bagaimana sulit dan beratnya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kemarin dikatakan bahwa kocar kacir orang-orang Mekah ini semuanya ada dua blok, bloknya Rasulullah dan blok orang-orang musyrik. Akhirnya Umar bin Khattab ini saya sudah puluhan kali nonton Umar itu masuk Islam itu nangis gitu. Mau tidur saya tonton itu. Jadi bojoku apa nangis ini? Gak duit kan? Enggak. Aku dulu Umar itu loh. Mau duit ayo. Mana iso-iso bengi-bengi aja bahas duit, bengi-bengi itu relaksasi, tenang, santai. Ya, enggak besok baru mikir duit mana yang mikir duit bengi itu gak ilau. Jika namanya bengi awan mikir duit. Umar bin Khattab dia mengatakan, jadi pedangnya diasah. Ditanya sama kamu, untuk apa kamu mengasah pedang? Untuk membunuh Muhammad. Apakah kamu benci dengan Muhammad? Saya tidak akrab dengan Muhammad. Saya tidak benci dengan Muhammad. Tapi saya ingin menyelesaikan urusan orang-orang Mekah
agar tidak terjadi blok-blokan seperti ini. Kalau Muhammad itu nanti mati, selesai urusan. Ini pendapatnya Umar. Disam. Dan Umar itu pemuda yang paling disegani waktu itu di Mekah. Kemudian dia keluar dari rumahnya dengan wajah yang merah menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah itu ada orang yang mengatakan, "Kemana Umar dengan pedang terhunus? Aku tahu kau pasti ingin membunuh orang." Betul. Siapa yang mau kau bunuh? Muhammad. Kenapa kau bunuh? Karena untuk menyelesaikan masalah Mekah ini Muhammad harus mati. Katanya orang tadi, sahabat, bukan orang yang lewat tadi. Kamu mati, kamu membunuh Muhammad, maka kamu akan dikejar oleh Bani Hashim. Karena Bani Hashim itu walaupun tidak percaya dengan Muhammad, tapi dia sangat melindungi anak keturunan. Kamu habis bunuh Muhammad, kamu dikejar Bani Hashim. Terus bagaimana kamu? Masalah akan semakin runyam. Oh, kalau begitu, setelah membunuh Muhammad, saya akan menyerahkan diri ke Bani Hashim supaya mereka membunuh saya. Tidak usah mencari saya menyerahkan diri. Muhammad mati, aku mati, beres Mekah. Enten zaman saat ini model kayak Umar tadi beres-beres doa. Dia mati, aku mati, beres. Mekah aman seperti dulu lagi. Katanya orang tadi lewat. Kamu jangan mau beres-beres. Sebelum kamu mau bunuh Muhammad, lihat dulu adikmu Fatimah binti Khattab dan suaminya sekarang sudah beriman kepada Muhammad. Wah, jadi di pertigaan itu Bapak Ibu ini ke rumah Rasulullah nggak jadi Pak. Siapa? Adikmu itu sudah beriman kepada Muhammad. Kamu mau membunuh Muhammad, adikmu sendiri, iparmu sendiri sudah beriman kepada Rasulullah Muhammad. Langsung balik arah ke rumah Fatimah. Pada saat sebelum menutup pintu itu, disitulah terdengar suara seorang sahabat yang sudah beriman kepada Nabi, namanya Habab. Habab itu termasuk orang yang pertama masuk Islam, yang ahli dalam bidang Al-Quran, sama dengan Abdullah ibn Mas'ud, sedang mengajarkan Quran privat kepada Fatimah binti Khattab, adiknya Umar, sama iparnya. Yang pas dibacakan itu surat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ketika mendengar Toha itulah hatinya Umar itu bergetar. Ini bacaan apa? Tapi karena Umar ini gengsi, jadi kalau kadang mati ini kok masuk moro-moro lulu. Akhirnya dia dobrak kalimat. Nah, dia dobrak pintunya. Dia tempelin adiknya, dia pukul adik iparnya, tersungkur. Kemudian Habab ini bersembunyi, guru ngajinya bersembunyi. Tapi di tengah-tengah itu dia minta kertas. Apa yang kamu baca tadi? Apa yang kamu baca tadi? Katanya Fatimah, tidak. Kamu adalah musuh Allah, dan yang saya baca ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Kemarikan kertas itu, dibaca oleh Umar. Umar yang baca. Oh, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Terus ini pasti bukan buatan manusia. Ini pasti buatan Zat yang Maha Besar. Kemudian dia menangis, dia tersungkur, dia minta maaf kepada adiknya dan iparnya. Guru ngajinya itu yang sembunyi keluar. Kemudian Umar berkata kepada gurunya, Habab, apakah engkau yang mengajarkan ini kepada adikku? Naam ya Umar, betul. Tolong hantarkan aku kepada Muhammad. Katanya adik, kenapa kau mau bertemu dengan Muhammad? Kau mau membunuh Muhammad? Tidak. Aku mau bersyahadat di hadapan Muhammad. Lalu disitulah Habab mengatakan, Absyir ya Umar, ini kabar gembira buat kami semua Umar. Dan ini yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdoa kepada Allah untuk dua orang ini. Doanya Rasulullah. Apa katanya Umar? Apa doanya Rasulullah? Allahumma a'izzal Islam bihadaini rajulain bi Umar ibn Khattab.
au bil hakam ibn Hisham. Ya Allah, tinggikan Islam, muliakan Islam dengan masuknya dua orang ini di antaranya. Kalau tidak Abu Jahal, ya Umar bin Khattab. Karena Rasulullah tahu bahwa dua orang ini potensinya benar-benar besar. Kalau salah satu di antara mereka masuk Islam, maka Islam akan menjadi berkembang dan Islam akan jaya. Ternyata doa Allah, doa Rasulullah terijabah, dan yang dipilih bukan Abu Jahal, tapi yang dipilih adalah engkau. Langsung Pak, udah doa Rasulullah. Pedang masih tersimpan di sini. Langsung. Jadi keberangkatan ke rumah Rasulullah itu antara pertama kali dan yang kedua kali sudah berbeda. Yang pertama pengen bunuh Rasulullah, yang kedua kepingin bersyahadat di hadapan Rasulullah. Di dalam rumah Rasulullah itu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Bilal ibn Rabah, ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Hamzah, itu ada di dalam rumah Rasulullah. Setelah mereka berdiskusi, tiba-tiba ada bentuk dor pintu rumah Rasulullah. Ada pembantunya Rasulullah keluar ngintip dari pintu. Siapa? Katanya Abu Bakar. Umar. Dia bawa pedang terhunus. Wah, bunuh Nabi. Katanya Hamzah. Nyingkir ya. Aku sih nggak lebih Umar. Kalau dia itu datang dengan kebaikan, pasti Allah dapat memberikan dia hidayah. Tapi kalau dia ingin bunuh Rasulullah, maka dia dulu yang akan saya bunuh. Hamzah sudah menyiapkan pedang. Dibukalah pintunya sama Hamzah, dicekik lehernya Umar. Ada apa kamu musuh Allah datang kemari? Mau bunuh Rasul? Kemudian Rasulullah tidak. Wahai Hamzah, biarkan dia masuk. Disitulah Umar bersyahadat di hadapan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dari masuknya Hamzah ke Islam, Umar ke Islam, besoknya Islam itu seakan-akan bercahaya di tanah Makkah. Senang ya kalau lanjut kalian ini. Kalau ngarang bahasa ini aneh banget. Makanya dalam fenomena Masya Allah luar biasa. Dalam itu penasehatnya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, orang Mesir yang tinggal di Qatar. Bagaimana penghinaan mereka, bagaimana Rasulullah SAW itu bertahan. Baik Bapak Ibu. Jadi pertama julukannya apa? Majnun, gila. Ayat berikutnya, wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan di kalangan mereka. Wa qala al-kafirun, dan berkata orang-orang kafir, hadza sahirun kadzdzab. Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Julukan kedua, sahir, ahli sihir. Kadzdzab yang ketiga, orang yang berdusta. Kenapa Nabi itu tidak pernah marah? Diejek, diolok-olok, tidak pernah marah. Kenapa? Alasannya. Karena kalau orang diejek marah, berarti ejekan itu benar. Kan ada ilmu psikologisnya seperti orang itu udah diinjek, kok emosi, kemudian dia marah, berarti dia itu. Kalau enggak, ya nyantai aja. Gendeng banget. Ya wes, santai aja. Gendeng banget. Kalau gendeng dia, berarti ya masih gendeng teman. Gendeng pada gendeng ketemu. Padahal Nabi SAW itu di Quran itu tidak pernah disebut dengan kata-kata nama, selalu disandingkan. Ya Nabi Allah, Allah yang menciptakan Nabi itu begitu santunnya memanggil nama Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau ada kata-kata Muhammad, pasti belakangnya itu dikasih Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Beda dengan ketika Allah manggil-manggil nabi-nabi lain, langsung namanya. Ya Musa, Ya Isa, Ya Yahya,
ya Zakaria, ya Ibrahim. Untuk seluruh nabi selain Rasulullah, Nabi langsung manggil namanya. Tapi khusus untuk Rasulullah, Nabi Allah memanggil dengan kata-kata ya Rasulullah, ya Nabi Allah Muhammad Rasulullah. Itu saja yang menciptakan sopannya begitu Pak. Kata orang kafir ini, masya Allah. Ini jadi kan begetut gitu tadi. Kau sebenarnya bahasa begetut gitu. Biasanya cuma ada begetut, lama, mokong. Saat ini kita petok nih, petok, oplak. Ini kamus anu pojok kampung apa? Kamus pojok kampung. Jadi Allah Ta'ala itu begitu santunnya kepada Rasulullah. Ini bukan karena Allah Ta'ala kemudian harus santun kepada Nabi, untuk mengajarkan kepada umat manusia betapa manusia yang bernama Muhammad ini adalah manusia yang mulia dan harus dimuliakan. Umar itu Bapak Ibu, walaupun ingin membunuh Nabi, tapi Umar itu tidak pernah mengejek Nabi. Itu kehebatan Umar. Makanya dia mengatakan, saya itu tidak pernah kenal dengan Muhammad, tidak pernah akrab dengan Muhammad. Saya mau bunuh Muhammad itu karena ingin menyelesaikan urusan orang Makkah. Beda dengan Abu Jahal, beda dengan Abu Lahab. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu luar biasa. Sehingga Umar itu ketika masuk Islam tidak ada beban. Tidak ada beban. Coba dulu mengolok-olok Nabi Muhammad, betul itu gak enak. Jadi dia membenci Muhammad itu karena Muhammad itu telah mengacak-acak tatanan hidup orang. Ada seorang politikus, politik dari tikus itu. Dia dulu mendukung satu orang, sekarang dia mendukung ini. Ketika dia mendukung si A, ini paslon kan ada dua, paslon 1, paslon 2. Pertama dia mendukung paslon 1. Ketika dia mendukung paslon 1, dia mengecek-ngecek paslon 2. Mestinya kalau dia mendukung tidak usah ngenyek, dukung kan tidak ada masalah, orang mendukung itu sunnatul. Tapi ketika dia dukung paslon 1, membela paslon 1, ngenyek paslon 2. Dan ngenyeknya itu luar biasa. Tidak hanya ngenyek, turun saat levelnya lebih tinggi lagi, ngetrek. Nah setelah paslon yang dia dukung itu kalah, ternyata dia balik dukung dengan paslon yang kedua. Rai ini ketika ini, mari ngenyek, mari ngetrek, melok, ngatok. Tahu kan yang saya maksud? Tahu nggih Bu? Ya betul saya maksud berarti teman-teman. Seandainya dia mendukung paslon 1 tanpa menghina paslon 2, pada akhirnya paslon 1 yang didukung itu tidak jadi, dia pindah ke sini. Tidak ada masalah. Mendukung itu biasa kok. Pilihan politik itu biasa. Tapi kadang ngenyek, aneh kok. Kadang ngenyek gimana? Makanya saya selalu mengatakan, kalau panjenengan berkata keras kepada seseorang di dalam rangka mengingatkan, boleh. Bapak-bapak kalau ada istrinya itu sedikit membantah, bahkan dengan urusan yang sebenarnya istrinya salah, bapak boleh marah, tapi jangan mengolok-olok, jangan mengejek. Ibu ini salah, ibu yang begini, boleh bapak keras itu boleh. Tapi jangan sampai ngomong ibu ini. Kalau salah Bu, yang betul itu seperti ini. Sudah cukup, marah itu begitu Pak. Itu namanya tarbiyah. Jangan diteruskan. Kau ini nggak rapi, biar kau rondo kau. Nah, mana ngarep lah kau. Aku masih ngapes oleh kau ini loh, terus. Bapak Ibu, Anda boleh marah mengingatkan, tapi jangan mengolok-olok. Itu menunjukkan
Ya kalau izin. Karena apa? Hati manusia itu selalu berubah. Bisa benci, bisa cinta dalam hitungan detik. Kalau sekedar marah, yang dimarahi itu mungkin, oh ini marah karena saya. Tapi kalau sudah nolok-nolok Bapak Ibu, oh sudah. Dan itu tidak bisa dicabut lagi Pak, ucapan itu. Apalagi nolok-nolok melibatkan binatang. Oh betul. Monyok kan itu dan sampai mati pun dia tidak akan pernah bisa melupakan kata-kata itu. Kalau dia itu mau baik kepada kita, tapi yang terngiang-ngiang monyoknya tadi, dan itu luar biasa. Untuk menyembuhkannya, menetralkannya, memutihkannya, tidak bisa. Makanya sekali lagi kalau kita itu marah, mengingatkan, berdebat apapun, jangan mengucapkan kata-kata kotor yang notabene itu adalah menghina dan mengejek. Sekarang ini Pak, orang yang saya tadi cerita tadi, ya dibully oleh netizen seluruh Indonesia. Mari ngetret saya ingin ngatok. Luar biasa. Pelajaran dari Nabi, orang-orang yang asalnya musyrik masuk Islam itu mereka hanya benci Rasulullah, tidak pernah menolak Rasul. Umar bin Khattab. Tapi justru orang-orang yang gagal masuk Islam ini mereka yang tidak hanya sekedar benci, tapi mengekspresikan kebenciannya dengan Allah. Oh, Abu Jahal, Abu Lahab. Dulu ada namanya Amr bin As. Amr bin As itu bencinya setengah mati sama kepada Rasulullah, tapi tidak pernah nolok. Dia pernah mengatakan kepada Khalid bin Walid, sebenarnya aku ini tidak benci sama Muhammad. Aku tahu Muhammad itu orang jujur, orang baik. Cuma tidak tahu ya, kondisi masyarakat Makkah seperti ini, saya itu akhirnya benci sama Muhammad. Khalid bin Walid juga sama. Dia tidak pernah mengungkapkan kebencian kepada Rasulullah itu dengan bahasa-bahasa kotor. Loh, orang-orang yang benci kepada Rasulullah yang tidak pernah keluar kata-kata kotor pada akhirnya masuk Islam. Amr bin As itu masuk Islam, nanti jadi gubernur Mesir. Khalid bin Walid pada akhirnya di akhir itu masuk Islam. Siapa yang akan Khalid bin Walid? Dijuluki pedangnya Allah. Abu Sufyan itu juga orang yang benci sama Nabi tapi tidak pernah mengolok-olok Nabi. Saya bisa mengambil kesimpulan, kalau benci monggo, namanya suasana hati silakan. Tapi ojo nyenyek. Ini bisa nyenyek itu apa? Pengaruhnya besar, efeknya besar. Sopo mau. Pak ojo ngono sampeyan Pak, Bu ojo ngono, ngene iku salah. Tukaran debat silakan debat. Tapi kalau sudah molok-molok, apalagi efeknya nanti begini Pak. Yang diolah-olah itu siapa? Ciptaan Allah. Berarti apa? Dia telah mengolok-olok ciptaan Allah, sama halnya dia mengolok-olok yang menciptakan. Panjenengan disuguhi daharan ngoten nggih. Terus sampeyan panganan kae atas ini kena wong. Niku sing murah-murah panganane napa sing gawe makan? Sing ngekek pangan. Itu filosofi. Jadi sekali lagi sak geding-geding tentang wong ngamuk apa teman-teman? Jangan mengucapkan kata-kata kotor. Apalagi sampai kata-kata binatang-binatang itu. Ironisnya begini Pak. Kata-kata itu geding anak-anak itu disumpah-sumpah kayak nopo bedes barang. Ada orang tanpa kontrol, aneh saya kan double tim. Oh, jadi kon itu. Bedes kan? Orang ini bedes, soalnya nggak ada ibu bedes. Oh, kok kata ibu? Nah, yang apa sih ibu? Jadi orang ini bedes, tapi bapaknya bedes. Bedes melahirkan bedes. Sesama bedes dilarang saling memarahi Bu.
tikus kan. Nah, ibu ini boleh tikus lah. Wa yakadul ladzina kafaru la yusrikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka berkata sesungguhnya Muhammad itu adalah orang gila. Bapak Ibu, kenapa konten-konten ejekan orang-orang musyrik kepada Rasulullah itu termaktub dalam Quran? Agar menjadi pilar sejarah bahwa kita dulu pernah punya nabi, punya panutan yang diejek dan diolok-olok orang lain. Itu artinya apa? Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, ayo belajar dari ayat ini. Oh, nabi seperti itu saja sudah tidak karu-karuan bagaimana ejekan mereka dan olok-olok mereka. Sampai disebutkan dalam Quran. Tadi surat Al-Qalam ayat 51. Ahaulai manallahu alaihim min bainina. Orang seperti inikah yang diberi anugerah sama Allah, kata mereka. Masa ada kayak gini tadi nabi. Jadi ejekan itu kan redaksinya banyak sekali. Masa ini ada semi ya tadi nabi. Saya begini Pak ya. Saya melihat contoh-contoh ayat ini itu ada sekarang. Saya berkali-kali mendengar orang yang baik diejek itu seperti ini ejekannya. Karena ejekannya itu saya malah semalam sering orang ngomong ngilok nakonyone gendeng. Sering. Dan dalam rumusnya itu begini Pak. Kan ada ayat Al-Hujurat ayat 11. Janganlah kamu mengolok-olok orang lain, karena yang mengolok itu derajatnya lebih rendah daripada yang diolok. Wala nisa'un min nisa', dan janganlah perempuan satu mengolok perempuan yang lain. Asa ayakunna khairan minhunna, bisa jadi atau pasti yang mengolok itu lebih rendah daripada yang diolok. Saya ditanya sama jamaah, Pak, kenapa di situ ada orang iman jangan mengolok-olok, terus ada perempuan, kok orang perempuan tidak dimasukkan sekali di berita yang pertama? Karena survei membuktikan perbandingan antara laki-laki yang mengolok-olok dan perempuan yang mengolok-olok itu masih banyak perempuan yang mengolok-olok. Tapi buatan perempuan sing daerah sama buatan itu daerah Singapura itu. Jadi orang anak kalau jadi potensi mengoloknya lebih besar. Nah, terus rumusannya begini Bapak Ibu. Kalau ada orang diolok, ada orang mengolok dan yang diolok, itu sudah pasti derajatnya lebih tinggi yang diolok. Menurut Al-Quran jelas, pasti. Jadi orang yang mengolok-olok itu menunjukkan derajatnya rendah. Selama yang diolok ini bertahan dan balas, dia tetap mulia di hadapan Allah. Tapi ini atik sing diolok ini emosi balas, kotor rendah. Itu rumusnya. Jadi enak sebenarnya kalau kita itu menunjukkan kemuliaan hidup mudah sekali. Orang mengolok-olok, Bapak harus tahu ilmunya. Ngerendah begini. Tapi udah diomong kalau itu kan dalam hati saja. Bapak ya wis. Dia telah menunjukkan jati dirinya. Kerendahan derajat. Sampai mana? Jadi orang diolok diam itu dia tambah mulia. Dan survei membuktikan tidak ada ceritanya orang diolok, diejek, direndahkan itu rendah. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Alih-alih dia tambah meningkat derajatnya. Contohnya ini Rasulullah, contohnya orang-orang yang baik. Kita itu kalau belajar tentang sejarah para wali-wali Allah, Bapak Ibu sekalian, itu semuanya hampir kayak Nabi ini. Menjadi sumber olok-olok, sumber ejekan, sumber hinaan. Tapi ujungnya apa? Hidupnya tambah mulia. Jadi
ciri-ciri orang yang mulia hidupnya itu satu, sering diolok-olok. Dua, ketika diolok-olok dia diam dan tidak membalas. Kalau panjenengan itu aman. Aman ibu, jadi jangan diolok-olok santai. Kadang-kadang alasannya ini, kalau ini diolok-olok tiang pak, ini kalau balas dengan bahasa yang nyelekit lagi, oh berarti Anda menunjukkan kerendahan derajat. Wenek kon ini, waduh mbak kon ini. Ya terakhir Bapak Ibu, Alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Maksudnya itu, kalau orang liya kok yang diangkat Nabi ke modelnya seperti ini. Ada buku-buku yang dikarang oleh orang orientalis Bapak Ibu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak sekali. Seakan-akan buku ini memuji Nabi, tapi sesungguhnya mengolok-olok Nabi. Terutama yang jadi sasaran mereka apa? Tentang pernikahan. Padahal itu apanya? Kita harus belajar tentang ta'adduduz zawaj. Bagaimana filosofi Nabi itu menikah lebih daripada 4. Orang mengatakan Nabi itu berseks, Nabi itu doyan perempuan. Panjenengan harus tahu tentang ilmunya. Nanti kapan-kapan kita diskusi masalah ini. Dan ada buku yang selalu menyerang Rasulullah sampai sekarang ini, dikarang oleh orang-orang orientalis. Sebagai umatnya kita harus tahu Bapak Ibu, kadang kemudian terpengaruh. Dulu itu ada orang Islam, jadi ini ustaz, kemudian dia murtad, pindah, sekarang jadi ustaznya gereja. Dia selalu menyerang Rasulullah, jadi urusan perempuan, urusan diserang terus sampai sekarang. Padahal dia tidak paham sama sekali. Dan tujuannya kita belajar sejarah ini untuk lebih mengenal Nabi, memahami Nabi, agar muncul mahabbah dan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Semoga menjadi keterangan yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi